Di Seoul, Mi Jung tinggal di rumah atap, sehingga dia punya ruang untuk dirinya sendiri dan tidak ada yang bisa menjangkaunya. Tapi setiap dia melihat pasangan, sebenarnya dia ingin seperti mereka, tapi itu semua hanya angan-angan saja. Dia hanya bisa menguatkan dirinya sendiri bahwa dia tidak apa-apa, dia baik-baik saja. Hal-hal aneh sering terjadi di sekitarnya sejak Mi Jung masih kecil. Seorang anak laki-laki mengganggu Mi Jung saat sedang bermain, dan kemudian dia tercebur di lubang saluran dan terluka parah. Kemudian ada juga anak laki-laki yang memberi Mi Jung buket yang berisi permen saat peringatan Hari Putih. Dan saat dia pergi pulang, di depan rumahnya Mi Jung, anak itu mengalami kecelakaan. Mi Jung kira, itu hanya kebetulan. Di gereja, Mi Jung bertemu dengan kakak kelas yang dia taksir. Dia memanggil Mi Jung dan berbicara dengannya, dia memberi buku catatan miliknya. Dan dia akan pindah ke Seoul karena diterima di Universitas Hankuk. Pemuda itu menyuruh Mi Jung agar belajar lebih giat karena dia ingin Mi Jung juga masuk ke universitas yang sama dengannya. Tiba-tiba pemuda itu terjatuh dan mulutnya mengeluarkan busa, Mi Jung kira dia tersengat tawon. Kemudian dia langsung dibawa ke rumah sakit untuk pengobatan. Saat Mi Jung memasuki kelas, para siswa laki-laki bersemangat, mereka melakukan candaan bahwa mereka punya alasan untuk tidak absen sekarang. Kemudian salah satu siswi berkata, apa mereka mau mati? Dan teman perempuannya menuduh bahwa kakak kelasnya yang tersengat tawon di gereja itu karena Mi Jung. Saat itu Mi Jung tidak bisa menjawab sampai Jung Wan datang dan menyuruh mereka berhenti membicarakan itu. Karena Mi Jung tidak melakukan apapun, sekarang dia sudah sembuh dan sudah pergi ke Seoul. Kemudian Jung Wan meletakkan susu kotak di meja Mi Jung, sepertinya Jung Wan sudah lama menyukai Mi Jung. Ayah Mi Jung bertanya tentang bagaimana sekolahnya Mi Jung, apa Mi Jung sudah punya teman sejak tahun ajaran baru dimulai? Bukankah Daeun yang dulu ke gereja bersama Mi Jung ada di kelas yang sama? Mi Jung hanya menjawab bahwa mereka tidak sedekat itu. Ayahnya menyemangatinya, karena persahabatan akan tumbuh seiring berjalannya waktu. Kemudian ayahnya memberikan hadiah ulang tahun Mi Jung. Ayahnya menyiapkan uang tunai alih-alih hadiah, tapi Mi Jung tidak keberatan. Mi Jung mengerti, ayahnya bahkan tidak bisa mengadakan upacara peringatan untuk ibunya karena Mi Jung. Itu ternyata ibu Mi Jung meninggal saat melahirkan dia, dan itu artinya ulang tahun Mi Jung adalah hari peringatan kematian ibunya. Ada wabah keracunan makanan di sekolah, dan 12 anak laki-laki dari kelas Mi Jung telah keracunan. Kepala sekolah saat ini sedang berusaha mengidentifikasi penyebabnya. Para siswi perempuan merasa itu tidak masuk akal, bagaimana bisa yang keracunan hanya siswa laki-laki. Mi Jung juga bingung, sering terjadi kecelakaan di sekolah dan sebagian besar yang terluka adalah anak laki-laki. Saat Jung Wan mengantar Mi Jung, dia memberitahu bahwa saat teman sekelas mereka keracunan makanan, sebenarnya mereka membicarakan Mi Jung. Semua murid pria bilang bahasa Inggris Mi Jung luar biasa dan Mi Jung juga cantik. Saat Mi Jung berdiri untuk memberikan presentasi di kelas bahasa Inggris, anak laki-laki di kelas memandangi Mi Jung dengan kagum. Maksudnya banyak pria menyukai Mi Jung dan Jung Wan juga menyukai Mi Jung. Mi Jung kaget saat Jung Wan menyatakan perasaannya itu, Mi Jung ingin memberi penjelasan tapi Jung Wan pulang duluan. Di saat itu ada petir besar di sana, dan Mi Jung sepertinya sudah tahu sesuatu akan terjadi. Mi Jung merasa menyesal, jika Jung Wan tidak bertemu dengannya hari itu, mungkin dia masih hidup. Rasa bersalah yang membingungkan ini sangat menyiksanya. Setelah kematian Jung Wan, Mi Jung mulai jarang bicara dan takut bertemu orang. Bahkan ketika ada siswa laki-laki yang memberikan minuman, Mi Jung tidak ingin mendengarkan dia dan memilih untuk pergi. Sesaat setelahnya, siswa itu dibawa karena mengalami kecelakaan yang menyebabkan dia terluka pada kakinya. Mi Jung merasa bersalah, apakah itu karena dia lagi? Seiring berjalannya waktu, makin banyak murid yang terluka, anak-anak yang cedera itu tidak ingin berada di dekat Mi Jung dan entah kenapa menghindari Mi Jung. Gosip tentang Mi Jung mulai menyebar seperti penyakit menular, mereka mengatakan ibunya meninggal saat melahirkan Mi Jung. Dan seseorang telah memicu rumor bahwa Mi Jung adalah penyihir. Saat ayahnya menanyakan kabar Mi Jung dan apakah ada masalah yang sedang dihadapi, Mi Jung tidak menceritakan masalahnya kepada ayahnya. Dia hanya mengatakan bahwa tidak ada masalah, sepertinya Mi Jung tidak ingin membebani ayahnya itu, karena ayahnya selama ini bekerja keras sendiri untuk mencukupi hidup mereka.
Kemudian ayahnya mendapat kabar bahwa Mijung ingin berhenti dari sekolah. Ayahnya sangat bingung dan meminta penjelasan dari Mijung, kenapa tiba-tiba Mijung tidak ingin pergi sekolah. Tapi Mijung diam saja dan tidak mengeluarkan satu kata pun kepada ayahnya. Ayahnya pun pergi ke sekolah dan kemudian menunggu Daeun, tetangga yang satu kelas dengan Mijung. Daeun menceritakan apa yang terjadi terhadap Mijung dan ayahnya tidak percaya karena itu tidak benar. Tapi Daeun tidak bisa melakukan apa-apa karena itu terjadi begitu saja. Ayah Mijung melihat Dongjin sedang membersihkan coretan di bangku yang biasa diduduki Mijung. Ayahnya kemudian bertanya kepada Dongjin tentang rumor aneh tentang penyihir yang beredar di sekolah itu. Menurut Dongjin itu hanya rumor bodoh, dia tidak mungkin penyihir. Kemudian ayah Mijung bertanya bagaimana Dongjin bisa membuktikan itu. Dongjin masih belum tahu, tapi Dongjin yakin bisa segera menemukan cara, dan dia harus mencari cara, apapun yang terjadi. Walaupun Dongjin tidak punya rencana atau solusi dan hanya bilang dia bukan penyihir, tapi ayah Mijung suka jawaban itu. Dan ayah Mijung sungguh berharap Dongjin akan menemukan cara seperti yang dia katakan. Beberapa bulan kemudian anak-anak SMA lulus, teman-teman Mijung merayakan kelulusan mereka dan hanya Mijung yang tidak terlihat. Dongjin melihat Daeun di depan rumah Mijung, tapi dia tidak jadi mengetuk pintu. Kemudian Dongjin ke depan pintu rumah Mijung dan dia melihat buket bunga dan album SMA yang ditinggalkan oleh Daeun. Tiba-ada suara Mijung dan Dongjin lari karena tidak mau ketahuan. Kemudian Mijung mengambil buket dan album itu, dia membuka album SMA itu. Teman-temannya semua lulus dan hanya dia sendiri yang tidak lulus, itu membuat Mijung sedih. Ayah Mijung ingin Mijung berjanji untuk mulai belajar lagi, jika Mijung mengambil GED atau semacamnya, maka Mijung bisa mendapatkan ijazah SMA dan bahkan kuliah. Ayahnya merasa yakin putrinya pasti bisa, karena Mijung pintar. Setelah itu ayahnya akan mengajak Mijung ke Seoul. Tiba-tiba ayahnya merasakan sakit di gusinya, dan ketika Mijung ingin mengambil obat, ayahnya melarangnya. Ayahnya merasa sakitnya akan segera membaik jadi tidak apa-apa. Jika panen kentang tahun ini lancar, mereka bisa menghemat uang dan berencana untuk jual peternakan dan rumah, lalu pindah ke Seoul. Saat mereka tiba di sana, ayahnya akan merawat giginya, dan ayahnya yakin mereka bisa menemukan tempat untuk mereka berdua. Karena ayahnya memberitahu Mijung dengan sepenuh hati, jadi, Mijung mulai belajar lagi. Mijung berencana ikut ayahnya ke ladang kentang, karena ayahnya sudah tidak punya pegawai yang membantunya di ladang. Dan ayahnya pun merasa senang karena itu seperti sedang kencan bersama putrinya. Saat di ladang, Mijung melihat ular yang mendekat dan dia memanggil ayahnya, dia ketakutan dan kemudian ular itu menggigitnya. Ayahnya berlari dan melihat bekas gigitan ular di kaki Mijung. Ayahnya panik dan memanggil-manggil Mijung. Mijung terbangun dengan kaki yang sudah diobati, tapi ayahnya terjatuh di sampingnya dan seperti ada bekas darah di mulutnya. Mijung pikir apa sakit ayahnya kambuh sehingga membuatnya pingsan. Mijung berteriak dan memanggil siapa saja yang bisa menolong mereka, tapi ayahnya menyuruhnya berhenti dan menyuruh Mijung untuk pulang dan meninggalkan ayahnya. Tapi Mijung tidak mau, sekarang ini Mijung tidak mau mematuhi ayahnya, tapi ayahnya khawatir orang-orang akan menuduhnya lagi, jadi dia minta Mijung untuk merahasiakan kejadian itu. Ayahnya meminta maaf kepada Mijung dan dia menghembuskan nafas terakhirnya. Kemudian orang-orang berdatangan dan mendapati ayahnya yang meninggal dunia di samping Mijung. Sekarang Mijung menjadi sendirian dan dia disebut penyihir yang bahkan membunuh ayahnya. Setelah pemakaman ayahnya, Mijung membawa koper, seolah-olah melarikan diri, Mijung pun meninggalkan desa.